Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu mau membahas jawaban dari latihan soal superposisi, yang mana soalnya adalah seperti gambar ini. Jadi ada 3 buah sumber yang terhubung dengan 3 resistor, di mana di sini ada 2 sumber tegangan dan satunya lagi adalah sumber arus. Nah, di latihan soal sudah Ibu berikan gambar juga bahwa ketika kita mengaktifkan secara bergantian, maka kita dapat mengetahui berapa nilai tegangan di R37 melalui voltmeter yang terpasang di R37, bisa nilai 3 ohm ini. Nah, jadi kita pertama menganalisis dengan cara mengaktifkan salah satu sumber tegangan atau sumber arus dari rangkaian tersebut. Yang pertama, Ibu coba di sini aktifkan sumber tegangan yang 6 volt, maka sumber tegangan yang 18 volt kita short. Ini ya, kita short, kemudian sumber arus yang 2 ampere kita open. Maka rangkaiannya menjadi seperti ini. Nah, ketika rangkaiannya seperti ini, kita bisa menyederhanakannya, kemudian mencari berapa nilai tegangan yang dirasakan di R3 ohm ini. Yang pertama, kita paralelkan dulu antara resistor 6 ohm dan yang 2 ohm ini ya. Nah, hasilnya adalah 6 kali 2 dibagi 6 tambah 2 sama dengan 1,5 ohm. Nah, karena di sini udah kita dapatkan 1,5 ohm, berarti kita bisa menggunakan pembagi tegangan, di mana untuk mendapatkan tegangan di 3 ohm kita dapat menggunakan rumus 3 dibagi 1,5 ditambah 3 dikali 6 volt. Nilainya adalah 4 volt. Mungkin beberapa di antara kalian ada yang bingung untuk memparalelkan antara R6 ohm dan R2 ohm ini. Terkecoh karena ada sumber tegangan yang sudah di short di sini. Tapi kalau kalian perhatikan, ini tuh nggak lantas kemudian kita memparalelkan yang 6 ohm ini dengan 0 ohm, karena di sini hubung singkat. Tapi kalian harus perhatikan bahwa ini itu satu kawat penghantar yang sama. Jadi sebenarnya ini yang 6 ohm ini sama aja ketika Ibu letakkan di sini. Atau misalnya Ibu mau pindahkan, letakkan di sini. Ya. Karena yang harus kalian lihat adalah dia ini di satu kawat penghantar yang sama ini. Jadi jangan terkecoh ya. Nah, oke, selanjutnya kita gantian mengaktifkan sumber arus yang 2 ampere. Jadi sumber tegangan yang 6 volt ini kita short ya. Kemudian sumber tegangan yang 18 volt juga kita short di sini. Nah, sekarang kita mencari tahu juga berapa nilai tegangan yang ada atau yang dirasakan di resistor 3 ohm. Pertama, RP1-nya kita cari dulu. Ini tadi tetap sama 6, kita paralelkan dengan yang 2 ya, nilainya adalah 1,5 ohm. Kemudian kita paralelkan
dengan yang 3 ohm. Hasilnya adalah 1 ohm. Jadi 6 paralel 2 tadi ya, 6 kali 2 dibagi 6 tambah 2 sama dengan 1,5 ohm. Kemudian paralelkan dengan yang 3, jadi 1,5 kali 3 dibagi 1,5 tambah 3 sama dengan 1 ohm. Nah, ini untuk membuat rangkaian pengganti seperti ini, kita hati-hati jangan sampai terkecoh dari rangkaian awalnya. Karena ketika kita terkecoh di rangkaian awalnya, kita pun akan keliru menentukan dia paralel atau seri, kemudian bisa keliru untuk mencari nilai tegangannya karena salah dalam menggunakan rumus, entah itu dalam bentuk pembagi tegangan, pembagi arus, atau hukum ohm biasa. Jadi yang pertama yang harus dilihat, di sini sumber arus 2 ampere ini terhubung dengan resistor 3 ohm. Nah, kita lihat ya, arah alirannya atau arah kabel yang menghubungkan antara sumber arus ini dengan resistor 3 ohm. Jadi dia terhubung di line ini. Ya. Nah, selanjutnya yang 2 ohm ini dengan yang 6 ohm ini dia paralel. Karena paralel berarti menjadi satu tahanan pengganti senilai 1,5 ohm tadi di sini. Ya. Berarti dia dengan yang 2 ohm itu terhubung di titik-titik ini kan. Nah, oleh karena itu dia paralel dengan yang resistor 3 ohm tadi. Nah, tuh, makanya bisa jadi rangkaian penggantinya seperti ini. Dan kita bisa dapatkan nilai tegangannya di 3 ohm itu ketika kita menyederhanakan antara 1,5 ohm dengan 3 ohm menjadi satu tahanan pengganti yang terhubung secara seri dengan sumber arus 2 ampere, yaitu nilainya 1 ohm, dan jika dikalikan dengan 2 ampere nilainya 2 volt. Minus ini kita perhatikan arah arusnya masuk ke 3 ohm, namun voltmeter yang dipasang di sini polaritasnya terbalik ya. Jadi sumber arusnya akan menemui negatif voltmeter dulu. Oleh karena itu nilainya menjadi minus 2 volt. Voltmeternya dipasang seperti ini karena kita memasang secara sama di setiap rangkaian ketika masing-masing sumber tegangan atau sumber arus diaktifkan secara bergantian di tiap rangkaian. Jadi ini nanti memudahkan untuk kita ngecek udah benar nggak analisisnya kita dengan nilai tegangan ketika semua sumber arus ataupun sumber tegangan aktif. Nah, selanjutnya kita lanjut untuk sumber tegangan 18 volt. Ketika sumber tegangan 18 volt aktif, maka sumber tegangan 6 volt akan short dan sumber arus 2 ampere akan di open. Nah, ini tadi kalau kita memparalelkan yang 6 dengan 2, sekarang kita paralelkan yang 3 dengan 2 ini. Ini juga bisa mengecoh ya. Kalau kita lihat, ini bisa juga kita buatkan rangkaian pengganti seperti ini. Jadi sebuah sumber tegangan 18 volt, dia terhubung dengan resistor pengganti dari nilai
resistor paralel antara 3 dengan 2, kemudian diserikan dengan resistor senilai 6 ohm. Jadi yang ini 18 volt, kemudian yang ini 6, dan yang ini adalah paralel antara 3 dengan 2 ohm. Nah ini juga tadi sama, hati-hati jangan terkecoh. Mungkin akan membingungkan kenapa antara 3 dengan 2 dia menjadi paralel. Karena dia dipisahkan oleh titik ini. Jadi beberapa mungkin akan terkecoh, loh kenapa nggak seri gitu. Dia nggak bisa seri karena ada satu titik percabangan di situ, kecuali 18 voltnya posisinya di yang 2 ampere tadi. Dia bisa diseriin, tapi karena dia posisinya di 18 volt di tengah, jadi nggak bisa seri gitu, karena ada titik percabangan di sini. Jadi kalau misalnya di sini, nah ini juga yang harus hati-hati, jangan sampai terkecoh, karena beberapa mungkin berpikir bahwa 3 ohm di sini dan 2 ohm di sini seri. Gak bisa seperti itu, karena di sini ada satu titik simpul ya yang membuat mereka tidak berhubung secara seri. Jadi mereka terhubung secara paralel. Nah, baru nanti karena 3 ohm dan 2 ohm udah diparalelkan, maka ada tahanan pengganti di sini dan dia akan seri dengan yang 6 ohm ini. Dan kita bisa menggunakan pembagi tegangan. Jadi tegangan di 3 ohm itu didapatkan dari 1,2 dibagi 1,2 ditambah 6 dikali 18, yaitu 3 volt. Kenapa dari 1,2 ini tadi kita nggak balikin lagi menjadi di sini misalnya ada tahanan 3 ohm tadi, kemudian di sini jadi 2 ohm, di sini jadi 3 ohm. Karena kalau dia paralel, maka nilai tegangan yang dirasakan di antara 3 ohm dengan 2 ohm sama. Ya, jadi dari yang 1,2 ohm tadi kita nggak perlu membalikan kembali dia ke rangkaian awalnya, yaitu paralel antara 2 dan 3, karena otomatis nilai tegangan 1,2 ohm tadi adalah nilai tegangan yang dirasakan untuk resistor 2 ohm dan untuk resistor 3 ohm. Nah, selanjutnya tinggal kita jumlahkan nilai dari hasil 3 analisis tadi dari 3 sumber yang berbeda, dimana yang pertama ketika sumber tegangan 6 volt aktif, nilai tegangan di 3 ohm adalah 4 volt. Dan ketika sumber arus 2 ampere aktif, nilai tegangan di 3 ohm adalah min 2 volt. Dan ketika sumber tegangan 18 volt aktif, nilai tegangan di 3 ohm adalah 3 volt. Maka totalnya 4 kurang 2 tambah 3 adalah 5 volt. Nah, jadi latihan soal yang ini sebenarnya sangat sederhana dan mudah. Yang penting kita hati-hati dalam melihat rangkaian ketika sudah dilepaskan sumber tegangan ataupun sumber arus dan hanya mengaktifkan salah satu sumber tegangan atau sumber arus saja. Jadi kita harus hati-hati dalam menentukan resistor yang terpasang itu terhubung secara seri atau paralel. Nah, dan kita juga harus hati-hati dalam menggunakan pembagi arus ataupun pembagi tegangan sesuai dengan yang diperlukan atau ditanyakan. Nah, sekian untuk contoh latihan soal yang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.